kita akan membahas tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Dosen pengampu Ibu Nani Suryani, SGJ and Biomed, dengan mata kuliah Gizi Dasar Kuliner. Yang pertama, kita akan membahas kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut makanan pokok. Namun dalam pola makanan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama atau main course. Sehingga ini akan mempengaruhi porsi makanan yang disajikan serta cara pengolahannya. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu yang pertama adalah golongan serealia. Golongan serealia itu terbagi menjadi dua, yaitu serealia segar adalah jagung dan serealia kering yaitu beras, beras ketan, jagung kering dan juga gandum. Yang kedua adalah golongan umbi-umbian, yaitu aneka ragam umbi rambat dari kuning, putih hingga ungu. Lalu singkong, kentang, talas dari talas Bogor, Pontianak, Medan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah golongan buah, yang termasuk dari golongan buah yang bersumber karbohidrat adalah sukun. Yang kedua, kita akan membahas kelompok bahan makanan hewani. Persiapan, memotong, hingga memasak daging. Yang pertama, pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. Kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Ketiga, potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Dan yang terakhir, selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang juga. Yang kedua adalah persiapan memasak daging hingga mengempukan dan pemberian bumbu. Tahap pertama adalah merendam dengan bumbu atau marinade. Kedua adalah tahap pengempukan dengan daun pepaya, dipukul-pukul, dilayukan pada lemari es atau dengan nanas parut. Yang selanjutnya adalah proses pengempukan daging. Yang lain adalah merebus terlebih dahulu. Semakin tinggi suhunya akan semakin empuk daging tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik memasak daging di Indonesia. Yang pertama adalah teknik masak merebus. Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, tapi ada juga yang diawali dengan ditumis dahulu bersama bumbu. Dilanjutkan dengan merebus sehingga pada masakan daging sering tidak menggunakan teknik masak tunggal. Yang kedua adalah teknik masak ungkep goreng dan ungkep rebus. Teknik ungkep mempunyai tujuan memasukkan bumbu dahulu untuk proses pematangan selanjutnya bisa digoreng maupun direbus. Yang ketiga adalah teknik memasak menggoreng. Di Indonesia sangat jarang menggunakan teknik ini karena daging mempunyai tekstur yang lebih keras dibanding sumber protein hewani yang lain, maka lebih diawali dengan teknik yang lain. Namun ada beberapa masakan daging yang menggunakan teknik ini, seperti daging dendeng batoko atau balado daging. Yang keempat adalah teknik memasak memanggang atau membakar. Masakan daging Indonesia lebih banyak dengan teknik membakar dibandingkan memanggang di dalam oven, seperti pada masakan aneka sate yang terbuat dari daging sapi, kambing, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teknik masak mengukus. Memasak dengan teknik ini biasanya dilakukan pada daging yang telah dimasak dahulu sebelumnya. Kedua, kita akan membahas telur. Fungsi telur dalam kuliner. 1. Sebagai perekat atau pengikat. Karena sifat protein adalah menggumpal, makanan putih telur yang mengandung protein lebih tinggi digunakan dalam merekatkan adonan. 2. Sebagai pengental. Fungsi ini dikaitkan dengan kemampuan emulsi pada bagian kuning telur. Kuning telur merupakan emulsi minyak dalam air. Penerapan daya emulsi ini yang paling banyak digunakan pada pengolahan saus minyak, yaitu mayones. Ketiga, sebagai pengembang. Pada fungsi ini diperoleh dari bagian putih telur yang mengandung albumin dengan cara pengocokan dengan kecepatan tinggi dan konstan. Yang keempat adalah sebagai pelembut
atau pengempuk. Fungsi ini didapatkan pada kuning telur karena susunan kuning telur sebagian besar adalah lemak. Selanjutnya akan membahas persiapan memasak telur. Yang pertama dengan memecahkan telur, mengocok telur, dan mengocok busa putih telur. Selanjutnya adalah masakan dasar telur. Yang pertama adalah boiling. Boiling terbagi menjadi 3, yaitu setengah matang atau soft boiling, matang lunak, dan panas keras atau hard boiling. Yang kedua adalah poaching atau memasak telur ceplok air mendidih kecil. Untuk perebusan diberi air cuka agar hasilnya bagus. Keempat adalah frying. Kelima, pan frying egg. Yang keenam, omelet atau dadar. Yang ketujuh, dikukus atau steam. Dan yang terakhir adalah bain-marie dalam oven. Selanjutnya adalah contoh masakan telur, yaitu flat omelet, folded egg ditambah sayur, dan souffle. Yang ketiga akan membahas ayam dan unggas, yaitu persiapan memasak ayam. Tahap pertama dalam memasak ayam yaitu membersihkan bumbunya terlebih dahulu, lalu mencuci ayam, memotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, yang terakhir dibumbui. Yang selanjutnya akan membahas ikan. Nah, berikut ini adalah cara membedakan yang mana ikan segar dan tidak segar. Yang pertama adalah mata cerah dan menonjol, insang merah, dinding perut masih tegang, sisik ikan masih kuat, dan yang tidak segar itu mata pudar dan menggelap, insang warna coklat atau kelabu, isi perut terkeluar, dan terakhir sisik ikan mudah tercabut. Ini adalah cara-cara memotong ikan, yaitu yang pertama dengan wall, yang selanjutnya adalah drown, selanjutnya adalah dressed, lalu stick, single fillet, dan butterfly fillet. Lalu ini adalah cara memasak ikan dengan membumbuinya terlebih dahulu, lalu menggoreng maupun dibakar. Yang kelima, kita akan membahas seafood. Kesegaran seafood, contohnya adalah udang, memiliki tekstur yang masih keras, warna tidak berubah, berbau segar, dan kepala tidak mudah copot. Berikut adalah cara-cara untuk membersihkan udang dengan melepaskan kepalanya terlebih dahulu, lalu mencabut kaki dan juga kulit udang. Selanjutnya adalah membersihkan kotoran yang ada di bagian atas badan udang. Yang keenam adalah protein nabati. Persiapan menangani tempe atau tahu adalah dengan memasaknya sebentar, seperti dikukus dahulu sebelum dibuat perkedel atau digoreng setengah matang. Yang ketujuh adalah persiapan dan memasak kelompok sayuran. Yang pertama harus dilakukan adalah menyiangi sayur, lalu mengupas sayur, dan dicuci, lalu dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Yang kedelapan adalah buah-buahan. Mengolah buah. Yang pertama tidak dimasak, yaitu buah potong, rujak, asinan, minuman buah, jus, dan sari buah. Yang kedua dengan dimasak menjadi puding, kokteil, ataupun es buah. Yang kesembilan adalah kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Teknik pemasakannya biasanya yang pertama adalah dengan mengoleni atau mengaduk adonan dengan tangan agar adonan kue tidak pecah sewaktu dimasak, serta lentur, lembut, dan legit untuk adonan yang padat. Yang kedua adalah menggoreng. Kadang untuk kue yang digoreng dimulai dari minyak dingin atau hangat agar tidak pecah, misalnya sewaktu menggoreng onde-onde atau kecimpring. Yang ketiga adalah mengukus. Pertama-tama memasukkan adonan setelah air mendidih, lalu agar kue tidak basah terkena uap air, maka tutup dandang yang dibungkus serbet. Yang keempat adalah merebus. Usahakan sebelum memasukkan adonan, didihkan dulu air tersebut agar kue tidak menempel di dasar panci. Yang terakhir adalah teknik memanggang.
Kue tradisional Indonesia umumnya langsung dipanggang di atas api dengan menggunakan aneka cetakan. Selanjutnya, panaskan terlebih dahulu cetakan di atas kompor atau bara api sebelum diisi adonan. 10. Mengenal aneka cetakan kue tradisional. Cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan. Pertama, bersihkan dahulu, rendam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Lalu untuk cetakan baru, oleskan dengan telur sebelum cetakan digunakan. 11. Mengenal bahan kue tradisional, yaitu tepung ketan, tepung beras, tepung kanji, tepung sagu, tepung hungkui, dan yang terakhir adalah tepung terigu. Yang ke-12 adalah gula. Resep tradisional Indonesia umumnya menggunakan gula merah, rasa tidak terlalu manis dan aroma khas. Nah, ini adalah gambar dari bentuk gula merah atau gula aren. Yang ke-12 adalah santan. Yang pertama adalah santan kental. Biasanya santan kental itu terdapat pada perasan pertama. Lalu santan encer, perasan kelapa parut yang berikutnya setelah santan kental. Yang ketiga adalah santan instan yang dimana ada bentuk cair dan juga bubuk. Yang ke-13 adalah pewarna makanan dan pemberi aroma dan pembentuk adonan. Yang pertama adalah pewarna alami, kedua air pandan, dan yang terakhir adalah pewarna sintesis. Ingat bahwa penggunaan pewarnaan sintesis itu tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan adonan menjadi pahit. Yang selanjutnya adalah membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan, kapang atau jamur. Prinsip ragi menghasilkan gas atau karbon dioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan. Yang terakhir adalah kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Yang pertama adalah menguleni, lalu mengembangkan dengan fermentasi, membantu mempercepat pengembangan adonan, lalu memasak adonan dengan suhu tinggi, dikukus ataupun dipanggang. Ingat bahwa cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Jika menggunakan ragi instan, terlihat ragi tidak bekerja dengan baik atau tidak memuai dengan baik, segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik dan perpanjang masa fermentasi agar memuai lagi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.